Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel tradisional. Hari ini kita akan bongkar fakta mengejutkan tentang makanan yang hampir setiap hari ada di meja makan Anda. Kita bahas tahu, primadona makanan rakyat Indonesia yang ternyata punya sisi gelap, terutama buat lansia. Dari sains modern sampai pengobatan tradisional Cina, penjelasannya bakal bikin Anda mikir 2 kali sebelum makan. Siapkan pikiran terbuka, karena apa yang Anda dengar akan menantang semua yang Anda percayai tentang makanan sehat. Siap? Mari kita mulai. Tahu, makanan murah dan sumber protein nabati yang sangat populer di Indonesia, ternyata menyimpan masalah tersembunyi yang jarang disadari banyak orang, terutama bagi para lansia. Di balik teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral, tahu bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan di usia senja jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Salah satu kandungan dalam tahu adalah fitat, senyawa yang dapat mengikat mineral penting seperti kalsium dan zat besi di dalam saluran pencernaan. Akibatnya, tubuh menjadi sulit menyerap kedua mineral ini, padahal keduanya sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan darah, terutama pada usia lanjut. Bagi lansia, kekurangan kalsium dan zat besi bisa mempercepat pengeroposan tulang, meningkatkan risiko osteoporosis, dan membuat tulang lebih mudah patah. Selain itu, anemia juga bisa mengintai akibat kurangnya penyerapan zat besi. Dalam pengobatan tradisional Cina, tahu dikategorikan sebagai makanan yang bersifat dingin dan lembab. Sifat ini dipercaya dapat memperlambat metabolisme tubuh, memperlemah energi vital, dan membuat tubuh lansia lebih rentan terhadap penyakit, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Konsumsi tahu yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung, diare, dan rasa lelah berlebihan. Tubuh lansia yang lebih sensitif akan lebih mudah merasakan efek samping ini, sehingga kualitas hidup pun bisa menurun. Solusinya? Batasi konsumsi tahu. Cukup 1-2 potong kecil beberapa kali seminggu saja. Jangan jadikan tahu sebagai menu utama setiap hari, apalagi dalam porsi besar. Untuk menyeimbangkan efek dingin tahu, masaklah dengan bahan-bahan hangat seperti jahe, bawang putih, atau kunyit. Rempah-rempah ini tidak hanya menambah cita rasa, tapi juga membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Hindari tahu goreng yang menyerap banyak minyak, karena minyak berlebih bisa memperburuk kesehatan jantung dan menambah beban pencernaan. Jika pagi hari sudah mengonsumsi makanan bersifat dingin seperti buah atau salad, sebaiknya siang harinya hindari tahu agar tubuh tidak kelebihan unsur dingin. Variasikan sumber protein Anda. Ganti tahu dengan ayam, ikan, telur, atau tempe. Jika ingin tetap makan tahu, tumis dengan banyak rempah dan sayuran berwarna-warni agar lebih seimbang. Jika pola makan tidak diperhatikan, tulang bisa makin rapuh, pencernaan melemah, dan energi tubuh menurun drastis. Hal ini tentu akan mempengaruhi aktivitas harian lansia. Ironis, bukan? Makanan yang selama ini kita anggap sehat dan aman, justru bisa menjadi musuh dalam selimut jika dikonsumsi tanpa aturan. Moderasi dan cara pengolahan adalah kunci utama agar tahu tetap bermanfaat tanpa menimbulkan efek samping. Jangan jadikan tahu sebagai pengganti daging setiap hari. Kombinasikan dengan sumber protein lain agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi. Perhatikan keseimbangan makanan untuk lansia. Konsultasikan dengan ahli gizi jika perlu, agar asupan tetap sesuai kebutuhan tubuh. Ingat, kebaikan yang berlebihan bisa berubah menjadi bumerang bagi kesehatan. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum menyajikan tahu setiap hari di meja makan keluarga Anda, terutama untuk orang tua tercinta. Daging olahan seperti sosis, nugget, dan kornet memang praktis, mudah ditemukan di mana-mana, dan sering jadi pilihan utama saat waktu terbatas. Namun di balik kepraktisannya, tersembunyi bahaya besar yang sering diabaikan. Pengawet seperti nitrit dan nitrat yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan daging olahan bisa membentuk senyawa karsinogenik di dalam tubuh, yang berpotensi memicu kanker usus besar dan berbagai penyakit kronis lainnya. Selain itu, daging olahan mengandung kadar garam dan lemak jenuh yang sangat tinggi. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, memicu kolesterol tinggi, dan memperbesar risiko penyakit jantung serta stroke. Bagi lansia, kombinasi ini adalah paket penyakit komplit yang bisa memperburuk kondisi kesehatan dan menurunkan kualitas hidup secara drastis. Dalam pandangan traditional Chinese medicine, daging olahan menciptakan panas lembab dan stagnasi darah di dalam tubuh.
Kondisi ini dapat memicu peradangan, nyeri sendi, bahkan mempercepat proses penuaan. Solusinya sederhana, hindari daging olahan dan beralihlah ke sumber protein segar seperti ayam, ikan, atau telur. Protein segar lebih mudah dicerna dan tidak mengandung bahan tambahan berbahaya. Anda juga bisa membuat bakso sendiri di rumah tanpa MSG dan pengawet, sehingga lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi keluarga. Pilih sup ayam jahe yang hangat dan menyehatkan daripada sup sosis instan yang penuh bahan kimia. Jika kebiasaan konsumsi daging olahan terus dibiarkan, risiko kanker, stroke, dan penyakit jantung akan meningkat drastis, bahkan bisa berujung pada komplikasi serius. Jangan korbankan kesehatan hanya demi kepraktisan sesaat. Pilihan makanan hari ini menentukan masa depan kesehatan Anda. Pilih makanan segar, bukan instan, agar tubuh tetap kuat dan terhindar dari penyakit kronis. Ingat, kesehatan lansia adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar pengorbanan waktu atau tenaga. Satu gigitan daging olahan bisa menjadi jalan tol menuju penyakit kronis. Pilihlah dengan bijak, demi masa depan yang lebih sehat. Garam, si pemberi rasa gurih, bisa jadi racun lambat bagi lansia. Makanan modern penuh garam tersembunyi, roti, saus, makanan kemasan. Kelebihan garam menyebabkan tubuh menahan air, meningkatkan tekanan darah, dan membebani ginjal. Hipertensi pada lansia adalah tiket menuju penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Garam berlebih juga mempercepat hilangnya kalsium dari tulang, memperburuk osteoporosis. Dalam TCM, garam merusak energi ginjal, fondasi vitalitas, dan umur panjang. Solusinya, baca label nutrisi, kurangi kecap asin dan bumbu instan. Ganti rasa gurih dengan rempah alami. Cicipi makanan sebelum menambah garam. Buat kaldu dari bahan segar, bukan blok instan. Jika diabaikan, lansia berjalan di atas jembatan rapuh bernama hipertensi. Kurangi garam, perkuat kesehatan. Pilihan kecil, dampak besar. Gula memang nikmat, apalagi saat disantap bersama keluarga atau teman. Namun, bagi lansia, kenikmatan ini bisa membawa bahaya yang nyata dan seringkali tersembunyi. Banyak orang tidak menyadari bahwa konsumsi gula berlebih perlahan-lahan merusak kesehatan tubuh, terutama di usia lanjut. Gula sederhana menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba, memaksa pankreas bekerja ekstra keras untuk menyeimbangkan kadar gula, dan mempercepat terjadinya resistensi insulin. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menjadi awal dari berbagai penyakit kronis. Gula darah tinggi secara terus-menerus merusak pembuluh darah, mempercepat proses penuaan organ, dan memicu diabetes tipe 2. Selain itu, komplikasi lain seperti gangguan penglihatan dan kerusakan saraf juga bisa terjadi. Gula adalah kalori kosong, mudah berubah menjadi lemak di tubuh, dan memperburuk kesehatan jantung. Konsumsi berlebihan juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kolesterol. Dalam TCM, gula berlebih melemahkan limpa, menyebabkan kelelahan, perut kembung, dan nafsu makan buruk. Tubuh pun jadi mudah lemas dan sulit pulih dari sakit. Solusinya, bedakan gula alami dari buah dengan gula tambahan. Pilih makanan segar yang kaya serat dan vitamin, bukan makanan olahan yang tinggi gula. Hentikan kebiasaan minum teh atau kopi manis setiap hari. Gantilah dengan minuman tanpa gula atau tambahkan sedikit rempah untuk rasa alami. Ganti camilan manis dengan buah potong atau kacang tanpa garam. Pilihan ini lebih sehat dan membantu menjaga energi sepanjang hari. Kurangi gula saat membuat kue atau makanan penutup di rumah. Nikmati rasa alami bahan makanan tanpa tambahan gula berlebih. Jika diabaikan, risiko diabetes, obesitas, dan penyakit jantung meningkat drastis. Kesehatan bisa menurun tanpa disadari. Manis di lidah, pahit di tubuh. Pilih sehat, kurangi gula, dan rasakan manfaatnya untuk tubuh dalam jangka panjang. Energi alami lebih baik dari energi instan. Jadikan kesehatan lansia sebagai prioritas utama, agar masa tua tetap aktif dan bahagia. Gorengan memang lezat, tapi bahayanya nyata, terutama bagi lansia. Minyak sawit yang dipakai berulang kali menghasilkan radikal bebas dan akrilamida, pemicu kanker dan penuaan dini. Lemak trans dalam gorengan meningkatkan kolesterol jahat dan risiko serangan jantung. Dalam TCM, gorengan menciptakan panas beracun dan kelembaban yang memperberat tubuh dan memperburuk nyeri sendi. Solusinya, kurangi gorengan, jadikan camilan sebulan sekali, bukan harian. Jika ingin, buat sendiri dengan minyak sehat dan hanya sekali pakai. Alternatif, panggang, kukus, atau gunakan air fryer. Ganti kentang goreng dengan kentang panggang berbumbu. Jika diabaikan, pembuluh darah lansia dilapisi plak kolesterol setiap hari.
Nikmat sesaat, risiko panjang. Pilih cara sehat menikmati makanan. Makanan instan seperti mie dan sup kalengan memang praktis, tapi miskin nutrisi. Hanya karbohidrat olahan, tanpa serat, vitamin, atau mineral. Lansia butuh nutrisi lebih, bukan kalori kosong. Makanan instan penuh garam, MSG, dan lemak jenuh memperburuk kesehatan. Dalam TCM, makanan instan dianggap mati tanpa energi kehidupan. Solusinya, kembali ke makanan asli. Siapkan bumbu dasar dan kaldu segar untuk memasak cepat. Bubur dari nasi dan ayam jauh lebih sehat daripada bubur instan. Investasi waktu kecil, hasil kesehatan besar. Jangan tukar kesehatan lansia dengan kepraktisan sesaat. Pilih makanan segar, bukan instan. Minuman bersoda, manis dan segar adalah bom gula cair bagi lansia. 1 kaleng soda mengandung 10 sendok teh gula, memicu lonjakan gula darah dan insulin. Asam fosfat dalam soda mengganggu keseimbangan kalsium, melarutkan tulang dari dalam. Studi menunjukkan konsumsi soda menurunkan kepadatan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis. Soda juga merusak enamel gigi, memperparah masalah makan pada lansia. Dalam TCM, minuman dingin dan manis memadamkan api, metabolik tubuh, memperlemah limpa dan ginjal. Solusinya, hentikan total konsumsi soda. Ganti dengan air putih, tambahkan lemon atau daun mint jika ingin rasa. Teh herbal tanpa gula juga pilihan sehat. Jika diabaikan, risiko diabetes, kerusakan ginjal, dan tulang rapuh meningkat. Tidak ada manfaat dari soda, hanya bahaya. Pilih minuman yang menyehatkan, bukan merusak. Setiap tegukan menentukan masa depan kesehatan. Itulah 7 makanan dan minuman yang tampak sepele, tapi berisiko besar bagi lansia. Kesehatan di usia tua adalah hasil pilihan sehari-hari, bukan takdir. Mulailah perubahan kecil, kurangi garam, stop gula tambahan, pilih makanan segar. Jadikan perubahan ini bentuk cinta untuk orang tua. Informasi tanpa aksi sia-sia, lakukan hari ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tetap cerdas, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.